Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih Al-Faslul Awal fil Ghazli wa Syaq wal Gharam. Masih pasal pertama, bait ke 10 tentang hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kegilaan cinta kepada Nabi. Masih masalah itu. Adadka haliya la sirri bimustatirin anil wusyati wala da'i bimunhasimi. Adadka hali ay a'adatka hali, apakah melewatimu keadaanku, apakah perkara aku sedang tergila-gila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memunculkan 2 garis di kedua pipiku dan sebagainya yang kemarin sudah dibahas. Kalau bahasa muradnya, kamu gak dengar kalau saya sedang mengalami keanehan-keanehan yang muncul dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal la sirri bimustatirin 'anil wusyah. Rahasiaku tidak bisa ditutupi lagi dari orang-orang yang ahli fitnah. Al-wusyah jamak dari washin, ay al-fattan, orang-orang yang ahli fitnah. Wala da'i bimunhasimi. Juga penyakitku ini gak bisa putus. Munhasim munqati. Maksudnya bagaimana? Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak dengar bahwa keadaan saya seperti ini di dalam cinta kepada Nabi? Padahal saya sudah berusaha menutup-nutupi ahwal saya, ahwal mahabbah, dari orang-orang yang kalau mereka mendengar mereka akan mencaci saya, akan memfitnah saya. Sudah berusaha saya tutupi tapi nggak bisa. Kemudian saya juga tidak ingin fisik saya ini tambah hari tambah kurus, tambah hari tambah pucat. Saya nggak kepingin nanti orang jadi tahu kalau saya sedang tergila-gila dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa mau dikata? Semua hal itu tidak bisa ditutupi. Ya, memang iya ya. Penyakit fisik saja itu mau gimana mau ditutup? Seperti orang pilek gitu. Orang sedang pilek, batuk. Kemudian dia hadir majelis. Saya ingin gak kelihatan batuk, gak kelihatan sedang flu. Ya gak bisa lah. Namanya sakit. Itu sakit zahir. Nah, sakit batin itu kalau sudah parah muncul di zahir. Aneh lah. Orang yang sedang diserang cinta itu kan aneh kan. Apalagi kalau cintanya tambah hari tambah tajam, tambah hari tambah parah. Cinta ke Nabi itu kan seperti itu kan. Kalau orang yang sedang cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian dia tambah banyak ibadah, tambah banyak sholawat ala Nabi, itu tambah cinta. Tambah parah itu efek-efeknya itu. Sudah bawaannya seperti itu. Na'udzubillah ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
Kalau ingin hilang ya maksiat. Hilang udah itu. Ini mah pembahasan saja, bukan saya menyuruh Anda bermaksiat, tidak. Artinya hubbullah wa hubbu Rasulillah wa hubbul ibadah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada wali-wali, cinta kepada salawat ala Nabi, rasa lezat di dalam zikir, dalam salawat, dalam tawassul kepada wali-wali dan lain-lain. Itu hilangnya kalau kita maksiat itu. Minimal menurun. Maksiat lagi tambah turun, tambah turun, tambah turun sampai hilang. Innal ma'asiyatu zilun ni'amah. Kalau orangnya hati-hati, dijaga hatinya, dijaga jasadnya. Jangan sampai saat dia sedang mengalami rasa cinta kepada Nabi, jangan sampai maksiat supaya tidak hilang, ya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Itu maksudnya. Adatkah haliya la sirri bimustatirin anil wusyati wala da'ibi munhasimi. Nah, biasanya orang seperti itu mulazamahnya, orang yang sedang naik itu di dalam hubbullah wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu pasti muncul di dekatnya itu al-wusyah, orang yang memfitnah dia. Muncul orang yang mencaci dia. Bisa jadi di depannya, bisa jadi di belakang. Itu saya ingat pembahasan dari ba'dhu masyayikhina. Itu buat biar naiknya tambah cepat. Memang seperti itu. Begitu Anda naik fi hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mendatangkan orang yang mencaci Anda, imma di depan Anda, wa imma di belakang. Tapi itu hikmahnya luar biasa itu. Jadi tambah cepat. Maqamat hubbiyah itu, maqam hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tambah naik, tambah naik, tambah naik. Kalau saya nggak salah ingat ya, ada kalamnya Syekhun Naqi Said yang saya dengar dari guru-guru saya waktu saya di Tegal dulu itu. Meskipun aukamakal, kurang lebih kalamnya pakai bahasa Jawa, ini saya terjemah Indonesia. Meskipun kamu sembunyi di gunung yang udah nggak ada orang itu, atau di hutan, jadi kepingin taqarrub ilallah itu sampai wusul, jangan dicaci orang. Udah jangan ada orang. Udah nyepi udah. Bukan di kamar lagi, cari hutan apa cari gunung. Itu kata Syekhun Naqi Said. Gak mungkin itu. Pasti Allah akan mendatangkan orang ke situ untuk mengganggu kamu. Sudah bawaannya itu. Kalau corong ngaji tauhid itu mulazamah adiyah. Udah pasti. Jadi ya udah diterima aja. Diterima, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Udah diterima aja, paling minta kepada Allah Ta'ala al-lutuf. Saya dia mulai Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih itu selalu pesan. Jadi minta kepada Allah al-lutuf. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kira-kira ujian itu datang, tetap datang, tapi kitanya kayak nggak ada ujian aja. Dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu nggak mungkin naik. Udah bawaannya nggak beda seperti orang yang di madrasah atau di sekolah, apa di pesantren, apa di kuliah itu kan ada masa-masa ujian kan. Sebelum lulus ada ujian-ujian dulu. Nah, siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Iktibarnya, tafakkurnya, nazarnya, kalau orang yang kamil, insan kamil seperti Nabi Muhammad SAW saja mengalami ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat Nabi Muhammad, padahal sudah paling tinggi ini. Tetap ada ibtilaat. Fa kaifa bina, bagaimana kita, wa kaifa bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wusyah, orang yang memfitnah, orang yang mencaci, orang-orang yang menangis ketika ingat Nabi, orang-orang yang berjam-jam betah di majelis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang betah di majelis maulid, di kritik, di ribah, dicaci maki, ya sudah bawaannya itu, pasti ada lah. Enggak akan hilang ila yaumil qiyamah. Tetapi nas'alullah as-salamah wal afiyah wal lutuf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.